Memalukan, pernah menjadi duta anti narkoba, sang putri Kemayu Roro Fitria terciduk kasus dugaan narkoba. Mengaku baru coba-coba, tapi benarkah Roro Fitria membeli hingga 2,4 gram sabu-sabu seharga 5 juta rupiah? Berkas kasus ujaran kebencian yang disangkakan telah dinyatakan lengkap atau P21, Ahmad Dhani sebentar lagi akan menjadi pesakitan. Kian dibully karena pesta pernikahannya dinilai lebay, pasangan kontroversial Vicky dan Angel Elga malah kian menjadi. Benarkah mereka tengah menyiapkan resepsi kedua yang tidak kalah heboh di Hong Kong? Miris dan memalukan melihat kelakuan sebagian selebriti kita. Bagaimana tidak, sehari pasca Fachri Albar diciduk kasus narkoba, tiba-tiba menyusul sang putri Kemayu, Roro Fitria yang juga diciduk lantaran kasus yang sama oleh petugas dari Polda Metro Jaya. Roro ditangkap di rumahnya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu siang lantaran kedapatan memesan sabu-sabu. Menurut keterangan polisi, penangkapan Roro, artis yang justru lebih dikenal lantaran hobinya melakukan ritual-ritual kejawen dan pamer harta, daripada menunjukkan prestasinya di jagat hiburan, merupakan pengembangan dari penangkapan WH, fotografer pribadinya yang menjadi kurir pembelian narkoba untuk sang majikan. Benarkah Roro memesan narkoba hanya untuk dikonsumsi sendiri? Tanggal 13 Februari dapat informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Saya ulangi, silakan yang buruk yang buruk. Ada seseorang yang berinisial WH. Kita lakukan penggeledahan badan, memang benar dia membawa 2,4 gram sabu bruto ya. Ternyata ada yang memesan namanya RFT ya. Dia juga mengakui juga, ya rencananya kan mau digunakan untuk tanggal 14 malam. Pasal 112 ada 132 juga, pasalnya permufakatan. Di situ ada ancaman 5 tahun ke atas ya. Alhamdulillah kondisinya saat ini sehat, baik, lebih baik daripada kemarin. Kalau kemarin saya lihat sempat kelihatan shock, kaget, panik. Mungkin nggak nyangka bahwa seperti itu nggak ditemukan barang bukti di rumah Mbak Roro. Anehnya, meski mengaku baru sebulan ini mencoba narkoba, namun Roro memesan narkoba jenis sabu dalam jumlah yang terbilang cukup banyak, yaitu 2,4 gram senilai 4 juta rupiah. Tidak hanya itu, saat WH ditangkap, Roro yang tidak mengetahui penangkapan itu terus-menerus menghubungi sang kurir lewat telepon genggam, bertanya tentang keberadaan WH dan barang pesanannya, seolah sudah tak tahan ingin segera mengkonsumsi atau diduga sakau. Benarkah Roro sebenarnya adalah pecandu atau pemakai lama? Jadi saat perjalanan dari Jalan Hayam Wuruk itu mau diantar ke rumahnya RF di Ragunan ya, di TKP 2 ya. Tadi TKP 1 dengan TKP 2. Masih kita komunikasi ya. Dia bersangkutan menanyakan si RF ini sampai di mana, dapat barangnya tidak kan di situ. Kita mendapatkan itu semua ya. Penggeledahan kita menemukan ATM yang digunakan untuk mentransfer uang ya kok. Sudah mentransfer sekitar 5 juta, ya 5 juta itu 4 juta untuk membeli barang, ya sabu itu, dan 1 juta sebagai jasa. Wah, dia cuma memakai 2 kali aja, dia biar nyaman aja lah dia. Nggak seperti ini yang Mbak Roro inginkan karena ya mungkin pinginnya sebenarnya cuma nyoba, coba-coba, tapi ternyata ada kejadian seperti ini, jadi sangat disayangkan dan Mbak Roro juga nggak menginginkan seperti ini. Setahunlah dia mengkonsumsi ini. Nah, dasar ketergantungan itu yang membuat kami untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.
Yang kian memalukan dari penangkapan artis yang hobi mengkoleksi mobil mewah dan barang-barang bermerek tersebut adalah posisi Roro yang ternyata duta anti narkoba. Ya, di tahun 2015 lalu, artis kelahiran Yogyakarta 30 tahun lalu itu didapuk sebuah LSM sebagai duta anti narkoba. Lalu apa jadinya jika sang duta anti narkoba pada akhirnya justru diciduk polisi lantaran kasus penyalahgunaan narkoba? Sungguh miris. Kami dari artis duta anti narkoba. Sangat prihatin ya, saya pribadi dan juga teman-teman artis yang lain bahwa sebegitu bahayanya narkoba dan juga sangat banyak. Itu pun yang sudah terbukti ya, barang buktinya yang belum kena juga. Saya rasa sih masih banyak ya, jadi saya sangat prihatin. Lain kasus dengan Roro Fitria, musisi Ahmad Dhani sepertinya sudah harus bersiap-siap duduk menjadi pesakitan di persidangan. Setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan berkas perkara dugaan ujaran kebencian yang disangkakan kepada pentolan grup band Dewa 19 tersebut sudah lengkap atau P21, terhitung sejak hari Senin lalu. Dengan begitu, penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan tinggal menunggu waktu guna melimpahkan tersangka dalam hal ini Ahmad Dhani dan barang buktinya ke Kejaksaan untuk kemudian menyidangkan kasus ini. Atas kasus yang menjeratnya, Dhani pun terancam hukuman 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Kasus ADP ya, hari ini kita menerima tembusan P21, surat pemberitahuan P21 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri. Tindak lanjutnya adalah penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Pasalnya ya pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancaman hukuman dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih untuk pihak Polres Jakarta Selatan, khususnya Kapolres Jakarta Selatan dan dengan para penyidik yang sudah sangat profesional mengawal kasus ini, juga Kepala Kejaksaan Negeri beserta dengan tim jaksa. Artinya ini kan tahap 1 sudah P21. Nah sekarang saya ke Polres ini untuk koordinasi aja, komunikasi untuk tahap kedua antara penyidik dengan kejaksaan. Sekedar membalik ingatan, Ahmad Dhani dilaporkan ke polisi oleh Jack Lapian, pendiri BTP Network pada Maret 2017 lalu atas dugaan melakukan penghasutan dan menyebarkan kebencian sebagaimana diatur pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Namun selama proses penyelidikan dan penyidikan kasus, penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan pada suami Mulan Jamila tersebut. Lantas akankah Dhani langsung dijebloskan ke penjara oleh pihak kejaksaan pasca ia dan barang buktinya diserahkan penyidik? Kalau Dhani sendiri ditahan itu wewenangnya ada di pihak berwenang. Ya, efek jerah banget. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela. Duh, sungguh memalukan ya. Kelakuan kalem para selebritis kita yang ternyata adalah budak narkoba. Ya sudahlah, sekarang kita juga mau kembali ke kabar soal pengantin baru kontroversial. Siapa lagi kalau bukan Vicky Prasetyo dan juga Angel Elga yang dibully lantaran pesta pernikahan mereka yang dinilai lebay. Lantas benarkah Vicky dan juga Angel malah makin menjadi dan akan menggelar resepsi pernikahan keduanya di Hong Kong? Dan seperti apa pula kondisi rumah tangga mereka pasca resmi menjadi suami istri? Pasca menggelar pertunjukan pernikahan yang heboh dan mewah, pasangan pengantin baru Vicky Prasetyo dan Angel Elga
terus menjadi bulan-bulanan aksi bullying warganet. Umumnya mereka menyoroti kontroversi di balik pernikahan mewah tersebut yang terkesan hanya untuk sekedar mencari sensasi semata. Toh alih-alih meradang, Vicky dan Angel justru makin menjadi. Selain terus memuji-muji sendiri pertunjukan pernikahan mewah mereka, Vicky dan Angel bahkan berniat menggelar resepsi jilid kedua yang tak kalah heboh dan mewahnya di Hong Kong awal Maret mendatang. Dan seperti ini puja-puji Vicky dan Angel terkait pertunjukan pernikahan heboh dan mewah mereka. Alhamdulillah pastinya lega ya karena udah selesai resepsi dari akad. Kayaknya itu habis melahirkan langsung wow gitu, lega banget gitu. Gigitan harimau di dalam kehidupan selalu saja. Selalu saja menjadikan sebuah hal yang prestasi. Tentunya dilematisasi orang di saat melihat pernikahan kami itu, ya awalnya banyak yang mempradugakan ini hanya sebuah kepentingan untuk ya hal-hal yang berbau tentang broadcast dan publish. Ya banyak hal yang beranggapan apapun itu, tapi sampai pada akhirnya di saat saya melaksanakan akad di Istiqlal, terus kemudian resepsi, itu adalah sebagai bukti nyata bahwa cinta saya nggak main-main saat ini. Wedding of Dreamer Theater, ini adalah impian saya, wedding saya. Iya sih, rencananya insya Allah di awal bulan Maret kita ada acara di Hong Kong, jadi kita memang Hong Kong itu mana sih? Itu loh kota kelahirannya Jackie Chan. Hong Kong. Mudah-mudahan kita ke situ dan waktunya sih mudah-mudahan tepat dan mau ada perayaan jilid 2 mungkin di sana. Duhai engkau, sang dewi ciptaan raja. Tak hanya memuji kesuksesan pertunjukan pernikahan mereka sendiri yang kabarnya menelan biaya hingga 5 miliar rupiah, Vicky dan Angel pun tak sungkan mengumbar cerita tentang biduk rumah tangga yang mereka kayu pasca telah resmi menjadi suami istri. Tak terkecuali soal kebiasaan-kebiasaan aneh masing-masing serta rahasia yang terjadi di balik kamar tidur dan ranjang mereka. Istri saya kan saya udah tahu, in the morning kalau dia mau breakdown setiap pagi. Breakfast jadi. Ya, maksud saya breakfast. Nah di saat breakfast itu istri saya selalu makanan western. Jadi saya juga harus sedikit memanjakan. Terlepas lagi keluarganya istri saya ini kan rata-rata berkehidupan pendidikannya di Sydney, Amerika. Walaupun saya juga sekolah di Bangladesh, ya berbeda memang. Tapi ya udah saya coba menyesuaikan. Cuman bangunnya emang agak susah, jadi saya harus pakai gigitan kucing kayak bangunin dia gitu. Dan dia punya kebiasaan yang saya juga kaget karena Vicky kan orangnya biasa suka banget tidur di lantai ya, di depan TV kayak gelar kasur tipis gitu. Nah kalau saya kan lebih yang gini, kalau tempat tidur ya tempat tidur rapi, aromaterapi, terus pakai musik gitu, terus maunya di tempat tidur gitu. Jadi awal-awal dengan dia, saya kaget dia dikit-dikit, saya gelar tikar di depan, ambil kasur di depan gitu. Kalau saya kan kayaknya mental anak kos gitu, jadi saya kayak agak apa ya, agak mau adaptasi seperti itu dengan dia. Oh yaudah Bi, tolong ya kasurnya di depan. Cuma kan buat saya kayak rumah tuh kayak jadi kayak berantakan di depan gitu. Nah itu kayak gitu deh gitu. Sementara itu sejak kemarin tepatnya pada pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat, RCTI kembali menayangkan sinetron terbarunya yang bertajuk Hafiza. Sinetron bergenre drama keluarga berbalut kisah religi ini menyandingkan 4 aktor dan artis sekaligus sebagai pemeran dan pendukung utama. Mereka adalah Dimas Seto yang berperan sebagai Hafiz, Kirana Larasati sebagai Kinar, Melia Baskarani sebagai Aida dan juga Hafiza, serta Fanny Febriana sebagai Magda. Sinetron ini berkisah tentang Aida, Hafiza cantik penghafal Al-Quran yang mendapat pesan dari sang ayah sebelum meninggal untuk menikah dengan Hafiz, yaitu laki-laki penghafal Al-Quran. Sementara itu ada seorang pria di tempat lain yang bernama Hafiz yang justru disuruh istrinya Magda menikah dengan Kinar sahabat mereka demi mendapat keturunan. Penasaran dengan konflik batin yang dialami Hafiz serta dapatkah Hafiza menemukan jodoh yang dipesankan sang ayah?
Saksikan sinetron Hafiza yang tayang setiap hari di layar kaca RCTI pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Meli lagi ada di lokasi syuting Hafiza dan kita semua lagi mau nobar sinetron Hafiza episode perdana. Yuk ikutin keseruannya. Aku deg-degan sih sebenarnya kayak ini pertama kali aku syuting menjadi Hafiza yang scene-nya alhamdulillah lumayan banyak, menghafalin Al-Quran, takut ada salah apa gitu, jadi aku lumayan deg-degan. Aku sebagai Hafiza, tapi untuk di episode awal itu aku menjadi Aida. Nanti akan ada ceritanya untuk menjadi Hafiza, tungguin aja, jangan di-spoiler. Memang ini drama religi ya, dan meskipun drama keluarga religi, ada nilai-nilai nilai-nilai syiar di dalamnya. Mudah-mudahan ada dampak positif lah ibaratnya. Terutama buat aku pribadi. Aku syuting di sini kayak syuting sambil belajar. Aida ini deket banget sama bapaknya, dan bapaknya yang berpesan supaya Aida menjadi penghafal Al-Quran. Berat ya? Berat. Pesan terakhirnya berat sekali. Pesan terakhirnya, dan pesan terakhirnya suruh mencari seorang suami, seorang hafiz. Kalau awalnya sih karakternya dia baik ya, karakter aku ini. Mereka bertiga sahabatan. Lalu yang Magda ceritanya dengan Hafiz ini akhirnya kemudian menikah gitu. Ternyata aku tuh udah suka sama Hafiz sudah lama, tapi ya aku relakan karena dua-duanya sahabat aku. Terus akhirnya di dalam pernikahan mereka terjadi musibah dan aku diminta sama sahabat perempuanku ini untuk menikahi suaminya, untuk nikah dengan suaminya. Pemirsa Intens ya. Jangan lupa saksikan sinetron Hafiza setiap hari Senin sampai Minggu jam 18.50 hanya di RCTI. Lantas bagaimana dengan sukacita tahun baru Imlek Randy Martin dan juga Chelsea, pemain cilik di sinetron Dunia Terbalik? Mengapa Randy tak merayakan bersama Cassandra Lee, kekasihnya? Hari ini, warga keturunan Tionghoa termasuk para selebritis menyambut datangnya Tahun Baru Imlek. Lalu seperti apa keseruan Randy Martin saat mencoba bermain barongsai lantaran ditinggal kekasih Cassandra Lee ke Eropa? Dan bagaimana pula keseruan dari artis cilik Chelsea, pemeran Veronica di sinetron Dunia Terbalik, yang menyambut Tahun Baru Imlek dengan cara menyambangi pasar yang menjual pernak-pernik Imlek dan juga kue keranjang. Dan inilah kegembiraan para selebriti tanah air keturunan Tionghoa menyambut Tahun Baru Imlek 2018. Salah satu bintang yang antusias menyambut Tahun Baru Cina kali ini ialah Randy Martin. Meski ditinggal Cassandra Lee, kekasihnya yang berlibur ke Eropa, Randy tak berdiam diri. Dengan mengajak sang adik, Randy pun melakoni keseruan dengan para pemain barongsai. Seperti apa keseruan Randy Martin yang ikut berbaur dan bermain barongsai di momen Imlek tahun ini? Halo pemirsa Intens, aku Randy Martin. Aku mau ngucapin dulu nih, selamat Hari Raya Imlek buat semua teman-teman yang merayakan. Semoga di Imlek tahun yang ini, semoga semuanya semakin berkah dan dilimpahkan kesehatan dan juga kemakmuran. Amin. Nah, kalau mau perform barongsai itu kira-kira alat-alat atau apa aja sih yang diperluin? Yang udah pasti sih tambur. Tambur, ini tambur ya? Yes, drum. Drum? Yes. Oke. Terus nong yang biasa buat jualan es. Oh iya, yang nung gitu ya. Nong dan gembreng alias simbal. Oh, simbal. Oke, ini untuk yang alat musiknya ya. Nah, coba kita lihat kostumnya kali ya, kok. Boleh. Nah, ini nih yang dimaksud tadi yang bentuknya menyerupai singa. Barongsainya. Biasanya ini kalau barongsai itu maksimal berapa orang? Barongsai maksimal 2 orang. 2 orang? Iya, sepasang. Tapi kok ini kayaknya ada gerak macam-macam ya, nggak mesti gitu terus ya? Iya, betul. Dan itu juga apa sih berkesinambungan sama gerakan barongsai juga? Betul, ya? harus.
Tak hanya riang dengan menabuh tambur, remaja bersio macan ini pun tak ketinggalan mengenakan kostum barongsai. Bila tahun-tahun sebelumnya Randi hanya menjadi penikmat atraksi barongsai, untuk tahun ini Randi memilih menjadi seorang penari barongsai. Meski sekejap, namun ia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Lantas seperti apa aksi Randi saat beratraksi dengan kostum barongsai? Seperti apa pula tradisi Randi dan keluarga saat merayakan Imlek? Ya, ini dia ada kayunya 2, pegang ininya aja. Ini yang ini. Oh gini. Iya, satu lagi tangannya begini, pegang di mulutnya. Gini. Nah, betul. Mas, ngobrol mas. Yuk. Nih, ntar dia masukin amplop ke sini nih, set, gitu. Masukin. Iya. Gimana ya kalau tradisi di keluarga sih pasti tetap kita pasti ada makan-makan ya. Terus kumpul-kumpul sama keluarga di keluarga yang lebih tua. Nah, aku juga kadang-kadang dapat angpau juga masih dari mama, dari papa. Tapi memang yang lebih senang tuh yang adik-adik kecil-kecil nih. Tak kalah antusias dari Randy Martin, Chelsea, bintang cilik pemeran Veronica dalam sinetron Dunia Terbalik pun bersemangat menyambut tahun baru Cina kali ini. Ditemani ibu dan adiknya, bocah perempuan ini menyusuri kawasan Glodok untuk membeli aneka pernak-pernik hiasan Imlek. Mulai dari cemilan, lampion, hingga amplop angpau. Usai berburu pernak-pernik Imlek, Chelsea pun bertolak ke sebuah vihara untuk menjalankan prosesi doa di hari besar Imlek. Hai permisa Inten, aku Chelsea sebagai Veronica. Ini adikku. Sekarang namanya Suke. Sekarang aku pengen beli perlengkapan Imlek nih di Glodok. Itu mau beli kacang mede tuh. Kacang mede. Aku udah ketemu ampau yang anjing nih. Gambar anjing. Karena apa? Karena tahun ini kan tahun anjing. Ini permisa, aku mau pilih-pilih lampion nih. Nih ada anjing juga. Nah permisa, kita udah masuk nih. Kalau kita mau ke kelenteng itu, yang pertama kita harus beli hiong, terus harus beli lilin. Nanti ya Bu. Bentar ya Pak. Tak hanya berdoa, Chelsea pun takjub dengan sejumlah lilin raksasa yang ada di vihara tempat ia dan keluarga menjalankan prosesi doa. Tak hanya berdoa dan menancapkan hiyo sebagai tanda penghormatan kepada leluhur, Chelsea pun menjalani ritual ramalan. Nomor 17 dan 84 menjadi angka keberuntungan Chelsea di momen Imlek. Lantas apa arti dari angka 17 dan 84 bagi Chelsea di momen spesial Imlek tahun ini? Seperti apa pula prediksi pakar Tionghoa atas tahun bersio anjing tanah di momen Imlek tahun 2018 ini? Lebih tinggi lilin ya? Ini yang setinggi aku aja udah paling kecil. Ini kenapa lilinnya gede-gede dan banyak ya? Iya, ini karena menyambut tahun baru Imlek. Iya, nanti kalau udah tahun baru Imlek ini baru dinyalain sumbangan umat. Iya. Permisa, sekarang aku mau ngambil Chelsea nomor 17 dan 44. Saudara harus mundur teratur pelan-pelan dilihat dari atas ya. Kuasing tuh, legakan hati. Dilihat keadaannya ya. Piran iyu kue dan ku. Pasti ada orang kuijin, orang baik yang itu angkat. Nih, kalau yang kuning itu artinya bila ingin bertanya. Nomor 17, bila ingin bertanya jalan peruntungan, Anda silakan mundur memandang gedung tinggi. Dengan sabar duduk menanti, kelak akan bertemu kue jin. Kalau yang pink itu artinya usaha pertanian mengalami 5 proses. Bulan muncul 4 penjuru laut menjadi tenang. Dalam peruntungan tertentu bertemu kebaikan. Jadi tahun ini adalah disimbolisasikan dari kearifan budaya Tiongkok secara shio itu masuknya di 2018 ini shio anjing.
dengan unsur jati dirinya adalah berunsur tanah dari hitungan tahun. Jadi saya memaknai tahun ini adalah tahun yang penuh dengan simbol kekerasan, simbol persaingan yang tinggi. Nah, di sisi lain pun adalah tahun yang dinamakan berhati-hati. Jadi tahun ini adalah tahunnya para fashion dan mode, yang dimana mereka juga bisa merambah kepada dunia entertain. Dibaluti kebahagiaan menyambut Hari Raya Imlek, Chelsea tak ingin berbahagia sendiri. Dodol Cina serta cemilan yang kerap ada di momen Imlek dibawa pemeran Veronica itu ke lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Kehadiran Chelsea dengan baju tradisional Tionghoa disambut antusias pemain lain. Maka inilah keakraban dan kegembiraan Chelsea yang bisa merayakan Imlek bersama rekan-rekannya di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Aku mau bagi-bagi ampau ke teman-teman. Oh iya, aku juga bawa banyak loh, banyak cemilan. Nih permisa intens, aku udah bawa dodol Cina. Nih buat temen-temen aku. Gongsi bacai. Gongsi bacai. Chelsea begini ya. Wow, ini paling spesial karena Ya, aku juga spesial. Aku juga spesial. Makasih Chelsea. Dodol Cina. Iya. Kue keranjang. Kue keranjang. Misalnya nih dodolnya udah aku potong. Kalau dodol itu harus ada di setiap perayaan Imlek. Enak banget. Enak banget. Jadi buat Chelsea, semoga di tahun anjing tanah ini Chelsea semakin baik ke depannya, jadi anak yang pinter. Di tahun ini tuh berkahnya dilancarkan, makin nurut sama orang tua, makin cantik, jadi anak yang berbakti. Pokoknya segalanya, wish you all the best, Chel. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Xinian hao ya, Xinian hao ya, 祝贺大家新年好，我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好，恭喜发财！ Gelar acara manasik, seluruh pemain dan kru sinetron Tukang Ojek Pengkolan bersiap menunaikan ibadah umroh. Lantas seperti apa kebahagiaan Dewi Oktaviani dan Furi Setia yang bisa mengajak keluarganya menjalankan ibadah umroh? Kebersamaan sepertinya sudah menjadi kebiasaan dari para pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Bagaimana tidak seperti kemarin saat mereka semua kompak bersama-sama menjalani manasik sebelum berangkat umroh ke Tanah Suci. Lantas bagaimana kedekatan mereka sampai berangkat umroh pun harus bersama-sama? Dan bagaimana pula juga kebahagiaan dari Purnomo yang bisa mengajak kedua orang tuanya berangkat ke Tanah Suci. Pasca menembus 1000 episode, para pemain dan kru sinetron Tukang Ojek Pengkolan seolah mendapat balasan dari kerja keras mereka selama ini. Usaha mereka menghibur pemirsa lewat adegan di layar kaca berbuah manis. Pasalnya Minggu 18 Februari nanti, hampir semua para pemain dan kru beserta keluarga mereka akan bersama-sama berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Maka inilah kebersamaan keluarga besar Tukang Ojek Pengkolan kemarin saat menggelar acara manasik jelang keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Berhentinya tawaf hanya sholat wajib. Maka ini fadilah buat kita. Perbanyak tawaf di Masjidil Haram. Hari ini kita lagi di hari yang spesial karena hari ini kita semua keluarga besar TOP bersama keluarga besar kita masing-masing mengadakan manasik umroh sebelum keberangkatan ya. Iya. Insya Allah kita bakalan berangkat tanggal hari Minggu 18. tanggal 18. Itu ada Bang Udin, ada mama aku, ada Enji. Mah, gimana Bun? Kok udah makan duluan sih? Curang. Gimana pertama kali umroh? Dan ini orang yang sudah berkali-kali umroh. Ya alhamdulillah lah.
dengan niat bismillah, niat baik kita. Alhamdulillah, ini impian yang tidak pernah saya bayangkan, akhirnya ada kenyataan juga. Berapa banyak jadinya? 185. Wow, oke. Iya. Dari Sapri sendiri persiapan umroh secara niat sih udah mateng banget, udah insya Allah siap lahir batin. Memang para pemain tukang ojek pengkolan tak pernah membayangkan akan bisa secepat ini bertolak ke Tanah Suci. Tapi semua itu bisa terjadi karena ridho sang pemberi rezeki. Itulah yang menghanyutkan Furi Setia pemeran Purnomo lantaran keinginannya untuk mengajak ayah, ibu serta sang adik umroh akhirnya terwujud. Dari jumlah keseluruhan 185 jemaah yang berangkat, 3 diantaranya adalah keluarga Furi. Sama halnya dengan Dewi, pemeran Laras pun akhirnya bisa mewujudkan niatnya beribadah umroh bersama ibu dan bibi serta pamannya. Ini pengalaman pertama buat saya, pengalaman pertama dan sangat berharga karena saya sama sekali nggak pernah menyangka, dari dulu-dulu nggak pernah menyangka bahwa saya akan menjalankan umroh, apalagi membawa keluarga gitu. Saya bersyukur banget, saya bahagia gitu. Udah jalannya ya Allah menitipkan rezekinya lewat TOP ini. Rezeki lu ada di TOP nih gitu. Mas Furi mudah-mudahan akan lebih baik dari kemarin dan bertanggung jawab pada pekerjaan, pada apapun, nanti bisa segera ketemu jodoh. Aku sih yang pasti bahagia lah, maksudnya nggak nyangka juga kepikirannya mamanya tiba-tiba kita bisa umroh bareng-bareng satu produksi. Betul. Apalagi aku bareng keluarga juga, jadi ngerasa kayak ya Allah ini berkah banget, bener-bener. Kita sekeluarga sama istri sama keponakan Dewi berangkat bersama-sama, itu waktu yang sangat bahagia buat saya pribadi. Dari persiapan umroh keluarga besar sinetron tukang ojek pengkolan, inilah kemegahan serta persiapan para finalis Miss Indonesia 2018. 34 wanita cantik dan berbakat dari seluruh Indonesia akan bersaing menjadi Miss Indonesia 2018. Dari ke-34 finalis Miss Indonesia 2018 inilah akan terpilih salah satu yang nanti akan membawa nama Indonesia berkibar di panggung Miss World 2018. Lantas seperti apa persiapan para finalis Miss Indonesia jelang malam puncak pemilihan Miss Indonesia 2018 yang akan digelar tanggal 22 Februari nanti? Seperti apa komentar para selebritis atas ajang yang telah membawa nama Indonesia di panggung Miss World tersebut? Untuk semua finalis lakukan yang terbaik tentunya untuk selama karantina 15 hari itu karena di situ nilainya 70% dan untuk nanti on stage 30%. Jadi lakukan yang terbaik, apapun yang diajarkan, dilatihkan itu dilakukan yang terbaik. Ya mungkin tambahan dari saya juga untuk yang terpilih nantinya Miss Indonesia juga punya hati yang sama dan kerinduan yang sama dengan masyarakat Indonesia yang pasti bisa membawa mahkota Miss World pulang ke Indonesia dan memanfaatkan title Miss Indonesia bukan diri sendiri tapi untuk melakukan yang terbaik buat Indonesia. Lalu bagaimana para finalis Miss Indonesia 2018 menunjukkan kemampuan mereka di atas pentas agar layak mewakili Indonesia di ajang internasional? Seperti apa ketatnya penjurian Miss Indonesia tahun ini? Miss Indonesia adalah identik dengan duta Indonesia yang mana mereka juga harus mempunyai integritas di dalam dirinya sebagai perempuan Indonesia, punya integritas, daya juang yang tinggi dan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan nama Indonesia. Kalau aku pribadi ngeliat mereka tuh bener-bener sosok wanita yang kuat, pinter, terus kepribadiannya juga luar biasa karena nggak semua cewek kan bisa jadi Miss Indonesia, bisa mewakili daerah masing-masing. Kalau menurut aku sih mereka luar biasa. Buat kalian
wanita-wanita cantik yang pintar yang sedang mengikuti Miss Indonesia tetap semangat, semakin ditingkatkan semangat dan willpower-nya. Semoga sukses, semoga siapapun yang menang bisa makin membuat harum nama Indonesia. Buat semua pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan acara Miss Indonesia tanggal 22 Februari hanya di RCTI. Oke. Siapa yang tak baper dengan kisah percintaan remaja? Apalagi ada bumbu cinta segitiganya. Dibintangi oleh Maxime Botier, Agatha Chelsea, dan juga Billy Davidson, saksikan Meet Me After Sunset mulai tanggal 22 Februari mendatang di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Ramaikan rangkaian program seru RCTI. Berbagai games dan door prize akan dibagikan setiap jamnya. Pesta Rakyat RCTI Mantenan. Kuis Teng Tong. Extraordinary. I Love RCTI. Nonton program paling seru. Lah dari Gresik. Inilah 5 dari 34 finalis Miss Indonesia. Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Bali. Siapakah yang terpilih menjadi Miss Indonesia 2018?